Halo, selamat datang di bacaan hari ini, bacaan harian untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini tadi sudah saya sebutkan belum ya, hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021, dan karena hari Sabtu saya mulai dengan satu kartu dari Rumi Star Mother Arrakis nomor 23. Be the king who has made his own kingdom, be the moon that has made her own summit. How much longer will you cuckoo like a pigeon, empty your head of all mortal lust, and become live without breath? You will not call out for God anymore, for you have become immersed in God. Ya, just be yourself. Karena sebenarnya setiap orang itu kan membawa misinya sendiri. Bahwa setiap orang punya sifatnya sendiri. Kita kadang-kadang nggak suka sifat, sebagian dari sikap kita, atau sifat kita, ngomongnya sifat. Kadang-kadang kita juga tidak suka sifat orang lain, tapi katakanlah memang setiap alur cerita, kalau kita belajar tentang film itu bisa ada karena selalu ada tokoh protagonis sama antagonis, atau sesuatu yang membuat ceritanya mengalir. Dan bahwa cita-cita kita semua isinya adalah protagonis, tapi kalau ceritanya semua protagonis jadi seperti film dokumenter. Film dokumenter itu biasanya peminatnya lebih sedikit daripada film yang ada cerita menariknya, dan kita biasanya kan manusia yang sangat penuh keingintahuan. Sesuatu yang menarik adalah yang mengejutkan, dan itu biasanya mengandung protagonis dan antagonis. Sebenarnya saya sedang bicara bahwa kadang-kadang kita perlu menyukai diri kita dengan sifat kita apa adanya, dengan semua kelemahan dan kelebihan, dan kelemahan itu membuat kita menjadi diri kita. Dan kalau kita punya kelemahan, misalnya saya lahir di keluarga yang kebetulan keras kepada saya, sehingga saya juga responnya saya menjadi keras gitu ya. Kalau ngomong kasar misalnya, sikap saya pertama memusuhi dunia, suka memaki-maki orang barangkali. Beda sekali dengan adik saya, misalnya saya ambil contoh ya, dan ini bukan kehidupan saya hanya ingin menggambarkan betapa dari keluarga yang sama, katakanlah tadi saya adalah orang yang sikapnya keras, adik saya adalah orang yang kebetulan menerima tekanan dari orang tua, itu membuat dia menjadi lembut. Jadi dia punya coping terhadap masalahnya, mendekati. Jadi dia menerima perlakuan dan menjadi lembut. Dia punya compassion terhadap orang lain. Kalau ada orang lain yang mengalami kesukaran, dia kemudian menjadi lebih mudah memahami situasi. Tapi yang namanya dunia itu kan nggak bisa hanya diisi oleh orang yang seperti adik saya tadi. Kalau saya contohkan itu adalah adik saya, bahwa dunia itu memang harus menunjukkan ada orang seperti saya yang fight, yang tidak menerima dengan mudah perlakuan buruk, dan kemudian tanpa sengaja karena di bawah itu saya juga memperlakukan buruk orang lain, dan buat orang lain yang menjadi korban sungguh benci banget terhadap sifat saya tersebut, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya kadang-kadang kita memang belajar untuk menjadi diri kita sendiri, menjadi diri kita yang high vibration. Pada akhirnya kan high vibration, tapi melalui jalan di mana saya menjadi kasar terlebih dahulu hanya untuk menemukan saya kemudian beaten up by anyone ya. Jelas lah kalau saya sikapnya kayak gitu kan sangat masuk akal, konsekuensinya adalah either saya jadi pemenang dan jadi you know what gitu ya, penjahat nomor 1, atau ada penjahat yang lebih tinggi lagi yang nekan saya, kemudian saya masuk penjara, kemudian saya bertobat dan saya menjadi orang yang berbeda. Tapi sifat saya itu kan core-nya tetap sama. Dan itu adalah saya, dan gak bisa digantikan dengan pengalamannya orang lain. Jadi saya ingin mengatakan bahwa setiap orang punya pengalaman berbeda. Bahwa ada orang yang punya tugas, tanda petik,
sebagai penjahat atau sebagai antagonis, ada orang yang punya tugas menjadi protagonis. Dua-duanya memberi pelajaran pada seluruh dunia. Ini loh, kalau kamu mau jadi penjahat tuh gini nantinya. Gini loh, kalau kamu menyikapi seluruhnya itu dengan positif, jadi protagonis kan, hasilnya begini, kemenangan ada di kamu. Terus yang jadi penjahat tidak menang. Menang juga ketika dia sampai pada satu titik dia berubah, karena that's just life, no? Semua hidup pada akhirnya kan arahnya ke situ, seberapapun berbedanya orang. Jadi kalau menurut saya ini adalah tentang itu. Yang namanya kingdomnya kita hidup di mana apapun situasinya, seburuk apapun situasinya, kita yang membuat sendiri kerajaan kita. Kita tidak mencontoh orang lain, kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat yang kita bawa, dan sifat yang kita bawa itu adalah pemberian, dan itu sudah ada sudah ada jalannya. Saya nggak tahu namanya, istilahnya apa, pathnya itu udah ada, sebenarnya udah ditulis. Gambar bulan ini menurut saya itu adalah cerita tentang itu, bahwa pada umur sekian sampai sekian dia masih dalam kondisi tanda petik kegelapan. Pada umur sekian sampai sekian dia akan menerima pelajaran terberat dalam hidupnya. Pada umur sekian dan sekian dia akan menjadi orang yang paling bijaksana, bahkan dia bisa menolong dunia lebih dari semua orang yang belum pernah mengalami apa yang dia alami. Jadi pesannya itu, karena dia membawa pesan, dan pesan itu hanya bisa dia pahami ketika dia pernah menjadi antagonis sebelum berubah menjadi protagonis. Dan itu semua udah written in the star ya, istilahnya gambar surat ya. Memang itulah perjalanan sampai dia bisa menjadi hero, menjadi pahlawan. Sebelumnya dia pernah tahu rasanya menjadi penjahat. Wow, kenapa ceritanya begitu ya? Anyway, itu yang saya peroleh. Informasinya ambil hanya jika resonate. Kembali lagi setiap Sabtu dan Minggu itu informasinya kadang-kadang mengejutkan, dan kalau tidak bisa diterima selesai aja, berhenti di sini. Kalau masih meneruskan silakan. Nah, kalau kita teruskan bacaan ini, satu kartu yang keluar adalah perfect timing ya. Jadi ini kan kayak judgment ya, karena dia bawa trompet ya. Judgment day itu kan digambarkan dengan trompet. Perfect timing, ini udah saatnya, divine timing. Ada saatnya tadi yang saya gambarkan dengan bulan tadi. Semua udah tertulis, sampai tanggalnya pun kan sebenarnya sudah tertulis. Hanya kita kan yang harus melangkah di tanggal-tanggal tersebut. Perfect timing, nggak ada yang terlambat sedetik pun, nggak ada yang lebih cepat sedetik pun. Nah, sekarang ketika kita sudah sampai pada titik di mana kita bicara tentang perjalanan ini, bicara tentang antagonis, protagonis, dan semua adalah membuat dunia itu berputar. Sekarang fokuskan bahwa kita hidup ke sini adalah untuk melayani. Fokus on service. Apa yang kita layani? Kemanusiaan, kehidupan, alam semesta. Itu yang kita service, yang kita layani. Kita mengikuti apa yang diminta oleh semesta. Karena memang hanya bisa begitu kan. Kita mengikuti permintaan semesta untuk kita berjuang melawan sesuatu. Kita diberi satu motivasi, entah karena ketidakpuasan masa lalu, entah karena ada seseorang yang ingin diselamatkan, entah kita tiba-tiba punya cita-cita begitu tinggi. Apapun caranya diimplan di kepala kita, itu adalah servis kita. Ada di hati nurani kita mau melangkah kemana, dan itu yang sedang kita lakukan. Dan pada saat ini adalah bagaimana mewujudkannya. Jadi apapun yang menjadi misi dari layanan kita pada kehidupan, pada semesta, pada apapun yang kita sebut, pada Tuhan yang Maha Kuasa, apa sih sebenarnya yang diminta dari kita? Kira-kira kita menjawab, Tuhan tuh maunya saya mau ngapain sih? Kan gak ada orang yang bisa mengatakan sesuatu, tapi kita bisa merasakannya. Dan kalaupun salah, kita pasti dibimbing. Kan kita yakin itu. Maka ketika kita bisa menjawab, oh saya diminta untuk melakukan hal ini, saya diminta untuk bertahan, oh saya diminta untuk
memperjuangkan sesuatu. Ground yourself adalah lakukan langkah-langkah yang konkret yang bisa mewujudkan apa yang kau pikir kau harus lakukan. Karena misimu adalah unik tentang dirimu dan gak bisa meniru orang lain. How much longer will you cuckoo like a pigeon? Gak bisa. Bulan, ground yourself-nya itu adalah perpindahan antara Pisces ke matahari. Exactly, bulan berada di 29 derajat 23 menit pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Artinya agak sore dia udah masuk ke Aries. Artinya hari ini memang kita setelah konflik begitu besar di dalam diri kita tentang kemana saya harus pergi, saya harus ngapain, apa yang harus saya lakukan, apa yang paling benar saya lakukan, tiba-tiba saya punya insight, saya punya pemahaman, oh saya harus melakukan hal ini, mungkin saya lakukan sekarang, mungkin besok, tetapi kira-kira langkahnya seperti ini, seperti itu. Iya, ini kan karena bulan masuk ke Aries itu kan langkah baru, ya. Energi baru kan ada di Aries, zodiak pertama. Anak yang baru lahir, yang tidak peduli apa, yang penting lari dulu, mikir belakangan. Tentang survival, tentang kepala, itu Aries. Ini yang kita lihat, kita masuk ke dalam gerbang baru. Dan mungkin kita males untuk keluar dari zona nyaman karena ya males mulai sesuatu yang baru. Tetapi kayaknya kita mau tidak mau tetap akan masuk ke situasi yang baru tersebut. Untuk apa sih? Untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Fokus on service. Iya, karena kita memang fokus on service. Ini bahwa kita perlu memberi sebagian dari talenta kita, dari kepemilikan kita, itu nggak ditumpuk di gudang sampai busuk gitu. Termasuk talenta kita sangat jago melakukan sesuatu tetapi tidak pernah diwujudkan, karena sebenarnya ketika kita lahir dan dipastikan kita punya kemampuan tersebut, itu kan nggak hanya buat hiasan, nggak pernah buat hiasan, pasti untuk dikeluarkan dan somehow itu akan ada manfaatnya. Dan itu kira-kira yang ingin disampaikan informasinya pada hari ini. Iya, jadi percaya bahwa apapun kemampuan kita itu untuk satu saat dipraktekkan, ditunjukkan, supaya ada orang yang akan menerima manfaat dari apa yang sudah diberikan kepada kita, entah itu bentuknya talenta ataupun harta. If you make happiness a habit, you will find it much easier to return it to you if you temporarily lose it and to stay happy more and more often. Hari ini barangkali agak sukar buat kita merasa happy karena confused, karena ada konflik yang begitu mendalam tentang apa yang harus kita lakukan. Star Mother Arrakis. Jadi starnya sendiri sebenarnya menunjukkan bahwa it's written in the star, ya. It's written in the star. Hanya waktu yang membuat kita berjalan, kita tahu kapan, di mana. Ya. Dan ini adalah saatnya untuk kita mulai memasuki hal baru tersebut. Oke, teman-teman, jadi yang saya dapat hari ini adalah kita mungkin akan mengambil satu keputusan untuk mulai melangkah pada satu proyek tertentu. Kita udah putuskan, karena ini adalah perfect timing. Ini waktunya kita untuk mengerjakan, karena memang itu adalah peran yang diberikan kepada kita pada waktu ini. Dan kalau kita masih bertanya why,
ya nggak apa-apa diteruskan, karena sebenarnya tujuan kita adalah mencari informasi yang hanya kita sendiri yang ketahui. Sebenarnya kita disuruh ngapain sih? Apa sih sebenarnya saya dikasih hidup tuh, sebenarnya saya disuruh ngapain? Disuruh happy, iya jelas. Disuruh happy-nya udah jelas, tapi happy untuk ngapain? Nah, itu yang harus dijawab sendiri oleh kita. Oke, Wanita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.